Provinsi Aceh Darussalam, kota Serambi Mekah, tanah yang kaya akan sejarah dan tradisi. Namun, di balik keindahan alamnya, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan, konflik, dan akhirnya perdamaian. Mengapa Aceh yang pernah bergolak selama puluhan tahun, kini memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan status khusus? Mari kita telusuri perjalanan sejarah yang menentukan nasib Aceh hingga hari ini. Kisah perlawanan Aceh dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Konflik Aceh Belanda berlangsung selama lebih dari 3 abad, mencakup berbagai peperangan dan pemberontakan sejak kontak pertama pada tahun 1599. Namun, puncaknya adalah Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 sampai dengan 1912. Menjadi salah satu perang terlama dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik. Ekspedisi dengan 3.000 serdadu yang dipimpin Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler dikirimkan pada tahun 1874. Namun dikalahkan tentara Aceh di bawah pimpinan Panglima Polem. Yang membuat Aceh berbeda adalah semangat perlawanannya yang tak pernah padam. Perang Aceh digunakan sebagai simbol perlawanan umat Islam terhadap imperialisme Barat. Pada tahun 1892 dan 1893, Aceh tetap merdeka meskipun ada upaya Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Aceh menghadapi dilema besar dengan hilangnya musuh bersama, yaitu Belanda. Tiba-tiba semua perbedaan mendasar antara rakyat Indonesia muncul ke permukaan, yang kemudian mengakibatkan pemberontakan dan panggilan untuk separatisme termasuk di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang dibentuk dengan tujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik ini berlangsung selama puluhan tahun, menimbulkan korban jiwa dan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Aceh. Namun, sejarah mencatat momen bersejarah. Kesepakatan Helsinki adalah nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan Helsinki tercapai melewati perundingan yang berlangsung selama 5 putaran, dimulai pada 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005. Pertanyaan besarnya, mengapa Aceh yang begitu gigih menuntut kemerdekaan akhirnya memilih bersatu dengan Indonesia sebagai daerah istimewa? Jawabannya terletak pada beberapa faktor krusial. Pertama, tsunami Aceh tahun 2004. Bencana dahsyat ini mengubah perspektif banyak pihak. Bantuan internasional dan solidaritas Indonesia membuktikan Aceh tidak sendirian. Tragedi ini justru mempercepat proses perdamaian antara Aceh dengan pemerintahan Republik Indonesia. Kedua, adanya otonomi khusus. Melalui kesepakatan Helsinki, Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan pada semua sektor publik. Aceh mendapat hak istimewa menjalankan syariat Islam, mengatur keuangan daerah, dan memiliki partai politik lokal. Ketiga, pengakuan identitas. Indonesia mengakui keunikan budaya, sejarah, dan tradisi Aceh. Aceh tetaplah bisa menjadi Serambi Mekah dalam bingkai NKRI. Keempat, manfaat ekonomi. Sebagai daerah istimewa, Aceh mendapat alokasi dana khusus dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun, perjuangan Aceh belum selesai. Kini, Aceh menghadapi tantangan baru yang menguji komitmen pemerintah pusat terhadap otonomi khusus. Keempat pulau yang statusnya kini dialihkan ke wilayah Sumatera Utara adalah Pulau Mangkir Besar,
Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang. Menteri Dalam Negeri memutuskan 4 pulau di kawasan Aceh Singkil masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh mendesak Kemendagri segera merevisi keputusan tersebut dan menetapkan bahwa 4 pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Aceh Darussalam. Dengan alasan penyelesaian harus berpijak pada keadilan sejarah dan fakta pengelolaan lapangan. Sejarah Aceh mengajarkan kita bahwa perjuangan sejati bukan hanya tentang kemerdekaan politik, tetapi tentang pengakuan, penghormatan, dan kesejahteraan rakyat. Pasca terwujudnya MOU Damai 15 Agustus 2005, Aceh dikelola dan dijalankan bersama-sama dengan berbagai elemen bangsa dari rakyat Aceh. Aceh memilih bersatu dengan Indonesia bukan karena menyerah, tapi karena menemukan jalan yang lebih bijak, mempertahankan identitas sambil berkontribusi pada kemajuan bangsa. Namun, kasus 4 pulau mengingatkan kita bahwa kepercayaan itu harus dijaga dengan konsistensi dan juga keadilan. Aceh hari ini adalah bukti bahwa persatuan dalam keberagaman bukan hanya slogan, tapi pilihan strategis untuk masa depan yang lebih baik. Dari Sabang hingga Merauke, Aceh tetap menjadi bagian integral Indonesia dengan keistimewaannya yang tak tergantikan.